Oke guys, kita lanjut guys ya. Ini limbah-limbah saringan bekas cukim ini guys. Jika mau kita olah, kita burning dulu ya. Kita bakar ya sampai gosong guys. Kita bakar sampai gosong ya. Ini limbah-limbah saringan bekas kita nyukim itu guys, dari saringan limbah itu guys. Jadi kita kumpuli guys, kita kumpuli. Ketika sudah banyak kayak gini guys, kita olah lagi. Tidak bisa kita cari logamnya lagi guys. Biasanya perak dominannya guys, cuman kemungkinan masih ada emas dan palladiumnya juga ada. Pertama-tama yang kita lakukan, kita burning dulu guys. Kita bakar sampai gosong, tapi tidak sampai melogam guys ya. Cuman sampai gosong aja guys, sampai jadi abu. Pembakaran ini sampai saring-saringan limbah tadi kita cukup tadi jadi arang guys, jadi abu guys. Kita bakar sampai dia jadi abu, jadi arang atau jadi abu ya. Ini berapa bulan kita ngolah ya, sudah lumayan banyak nih guys, limbah-limbah sisa bekas saringan ini. Ini saringan, baik saringan dari rendaman Na maupun dari aquaregia gitu ya. Jadi saringannya itu ya. Saringannya itu kita kumpuli, kemudian ketika sudah banyak kayak gini ya, kita olah lagi gitu. Kita cari lagi logamnya. Kita bakar sampai gosong gitu. Kalau kita bakar kayak gini guys, kalau warnanya ada warna-warna hijau, biru, itu berarti di limbah yang kita bakar ini masih mengandung logam guys. Nggak tahu logam apa gitu, campur gitu. Cuman kalau warnanya merah aja guys, berarti api biasa gitu guys. Nggak ada logam di sana. Jadi kalau biru-biru kayak gini, hijau biru kayak gini, berarti ada tandanya, ada logamnya guys. Maka akan kita cari tahu apa itu. Pernah bisa ku mengerti tentang semua yang terjadi sejak pertama kau berikan senyum itu. Aku langsung jatuh hati kepadamu, kekasihku. Tak seharusnya ku merasakan jatuh cinta lagi kepadamu, karena aku telah ada yang memilih kekasihku. Selesai guys, sudah jadi arang semua, ini jadi debu, jadi arang. Mati kompor guys ya. Kita tunggu sampai dingin guys. Ini bentuk dari limbah-limbah
saringan bekas cukiman, baik cukiman dengan nitrit asid maupun dengan regia. Kita burning alias kita bakar sampai gosong guys ya. Nah, gosong kita dinginkan dulu guys. Kita dinginkan dulu untuk proses selanjutnya guys. Oke guys, setelah dingin guys, kita angkat guys ya. Sampah-sampah bekas saringan atau filterisasi dari pencukiman baik NA maupun regia. Di saringan-saringan itu kita bakar lagi guys. Dan saringan bekas kita nyaring itu kita melakukan proses pencukiman dengan menggunakan nitrit asid atau dengan aqua regia itu guys. Bakar ya, sampai jadi kayak gini guys, sampai jadi abu atau ngarang gitu guys. Ini kita siapkan bak, kita siapkan wadah baskom kecil guys ya. Kita hancurin guys, hancurin. Fluk lagi guys ya. Fluk itu campuran dari soda as gitu ya. Soda as 2 bagian guys. Soda as 2 bagian guys. Kemudian borak 2 bagian juga guys ya. Panas ini guys ya, di tangan panas mutung guys, jadi pakai sendok aja gitu. Jadi soda api ini ini 2 bagian juga ini guys ya.
kita buat dulu fluk seperti ini, kemudian kita campurkan ke bahan yang mau kita logamkan. Mudah-mudahan lebih cepat dan lebih empuk. Jadi langsung aja kita campur ini guys ya, dalam bahan yang mau kita logamkan ini. Perbandingannya 50-50 gitu. Diperkirakan bahan yang mau kita lebur atau kita logamkan itu kira-kira seon, fluknya seon juga guys. Kira-kira setengah kilo ya, fluknya setengah kilo gitu guys. Gitu guys. Jadi nanti pembakaran tidak begitu memakan waktu dan gas ya guys ya. Energi, kuras energi untuk membakar. Ini adalah material barang-barang sisa guys. Yang sisa otomatis di situ logam, segala logam ada di sini, unsur logam. Sementara cuman mau kita ambil logam-logam yang berharganya, perak, emas, kemungkinan palladium. Tercampur semua guys ya, baru akan kita sikat guys ya, kita lebur menjadi logam. Oke guys, kita sikat. Ini kita mau pakai mangkok-mangkok bekas nggak masalah guys. Mangkok-mangkok bekas kita melebur segala macam logam tuh nggak masalah guys. Dikit-dikit guys ya, yang banyak-banyak, sekitar 2 sendok 3 sendok gitu guys. Mulai logamkan guys ya, sampai selesai ini guys, sampai habis material kita jadi logam semua. Jadi pelan-pelan kita logamkan. Kita lanjutkan proses pelogaman ini guys sampai selesai.
logam terakhir yang kita logamkan. Material terakhir yang kita logamkan. Dari sampah saringan tersusun. Kita berusaha untuk logamkan lagi. Kemudian nanti kita lihat ada apa di logam ini. Kita logamkan. Masih ada emasnya guys, perak atau palladium nanti guys. Kita ikuti prosesnya sampai selesai, jangan skip guys. Nanti gagal paham nanti guys. Skip. Akan kita buang dulu selaknya ini guys ya. Mudah-mudahan ini logam kita sudah turun di bawah dasar kowi kita ini guys. Yang di atasnya adalah sisa-sisa soda, sisa selak guys ya. Kita buang dulu guys. Oh, seperti larva gunung meletus ini guys. Selaknya guys, pelan-pelan, jangan sampai logam ikut terbuang ini guys ya. Ini yang kita buang bukan logamnya ini guys, selaknya guys, kotorannya. Logam sudah turun di bawah ini guys. Akan kita bakar lagi guys ya. Tinggi guys, menyatukan logam kita ini terlihat cairan logam kita guys. Bersih ya. Kita buang lagi selaknya guys. Guys, kita tunggu sampai dingin aja guys ya, logam kita yang ada di mangkok ini guys. Nanti akan kita pecahkan aja mangkoknya guys. Dan kita akan gabung guys, kita akan bersihkan lagi guys. Ini logam sebelumnya yang kita dapat guys. Nanti akan kita gabung, kita lebur, kemudian kita curah, terus kita cukin lagi guys. Oke guys, logam kita guys ya, didih nih guys, bagus tusuk ini guys. Logam kita guys, kita main pecah mangkok aja guys lah, kelamaan. Ini logam menunggu dingin lama guys, jadi kita pecah aja mangkok guys. Ini dia guys logam kita guys. Logam yang kita cari-cari ternyata ada guys, menampakkan diri. Jadi dari sisa-sisa tadi guys, sampah-sampah tadi, sampah saringan cukim ini, ada 3 logam ini guys ya, yang akan kita satukan guys. Kita satukan, kemudian akan kita cukim menggunakan biasa andalan kita guys, nitrit asid dan HL guys. Ya kalau sini aja guys lah, kita gabung gitu. Jadi kita gabung aja logam kita guys ya.
Kita lebur gitu, dengan satu kita lebur guys, sambil kita bersihkan guys. Sambil kita bersihkan, kita lebur, kita bersihkan dengan borak aja guys, atau pijar. Kalau punya sendawa dicampur sendawa guys ya, pijarnya guys. Kita bersihkan, dan nanti akan kita curah biar lebih memudahkan kimia memprosesnya guys. Tidak terlalu besar guys. Jadi lebih cepat prosesnya guys. Dominan putih ya, warna logam kita ya. Apa di sini ada peraknya, mungkin tercampur aluminium juga, timah, macam-macam nih logam itu. Karena ini sisa-sisa saringan, limbah bekas saringan kucing kita olah. Teman-teman kalau punya saringan bekas kucing, dikumpulin aja teman-teman, yang dibuang karena masih menyimpan harta karun yang bisa kita olah, lumayan diberi beras. Kita kasih borak itu guys ya, kita bersihkan logam, kita dapat dari sampah ini dengan borak. Sambil kita lebur, kita bersihkan dengan borak, minyak sendawa. Logam kita ini kotor sekali ya, berbagai macam campuran yang ada. Kita buang kotorannya dengan borak. Ciri-ciri logam yang bersih guys, dia harus bening guys ya, harus bening, jangan sampai ada seperti kabut-kabut di atasnya guys. Kalau masih banyak kabut, banyak kerak seperti ini guys, ini masih kotor guys. Jadi akan kita bersihkan sampai kabut ini hilang guys, sampai logam kita bening guys. Bening berkilau, tak jenis apapun itu guys. Ini nggak mau hilang ini guys, kabut-kabut di atas logam ini.
asap ini guys namanya. Jadi kita matikan apinya, kita besarkan oksigennya untuk mengeluarkan timah di dalam logam kita ini. Lebih jernih ya, matikan apinya guys, bisa lumayan jernih nih guys. Tapi akan kita buang dulu slagnya nih guys, baru nanti akan kita curah biar slag tidak ikut ke wadah curahan kita. Kita buang slagnya dulu guys. Terikut ya guys. Salah satu jalan keluarnya berarti memang harus dicurah ini guys. Guys, logam sudah kita curah ke wadah guys ya. Ini tinggal slag ini guys, nggak ada logamnya lagi nih guys. Kita akan ambil guys ya logam kita ini guys. Wah, logam kita masih warna hitam ini guys. Kemungkinan masih kotor ini guys. Ini ada aluminiumnya ini guys, kalau hitam-hitam kayak ini guys. Kandungan aluminiumnya banyak ini. Dan kita lebur sekali lagi guys. Kita bersihkan lagi, baru kita curah lagi guys. Proses pemulihan logam dari sampah ini memang harus sabar gitu guys ya. Sabar, harus teliti guys, kalau tidak bisa gagal guys. Bisa ngenus kalau ada emasnya. Yo, para cover emas gitu guys, ngenus katanya. Kami tidak bersih guys ya. Buang dulu selak yang ikut tercurah guys. Oke guys, jadi akan kita lebur ulang ya, karena logam kita masih mungkin masih kotor ini guys, warnanya juga masih hitam. Nggak tahu warna apa hitam ini guys. Kemungkinan aluminium, ini ada aluminiumnya di sini. Tahu apa logam apa? Masih hitam. Kita lebur ulang ya. Kita bersihkan lagi guys. Lebur ulang, kita bersihkan lagi. Supaya dalam proses pencucian akan mudah terpisah antara logam-logam yang kita inginkan dan logam yang tidak kita inginkan. Dan
pindah tempat guys ya, karena hujan. Karena hujan bukan halangan buat kita guys ya. Hujan adalah rahmat dari Allah. Tidak perlu kita risau dengan hujan. Kita lanjut. Ini logam ini kan masih kotor sekali guys ya. Bersih. Juga logam dalam peleburan ini tidak bersih guys, berkaitan dengan hasil. Hasilnya dia akan bagus ya. Proses bikin kita dia akan sempurna, kan banyak gangguan ya. Maka logam memang benar-benar dibersihkan dalam proses peleburan logam ini. Itu kuncinya ya. Sifat dari pijar dan penggawa ini untuk membantu lama capek di sini guys ya. Kita curah aja guys. Masih hitam guys, cuman lumayan lah guys, ini agak bersih nih guys ya, sudah bisa ini guys, udah agak putih dia. Ini yang hitam sekali ini borak nih, kotoran selak nih, jadi masih bercampur dengan selak, dan kita limbang dulu, nah, kita buang selak-selak hitam ini. Oke guys, ini sudah bersih guys ya, selak kita sudah hilang semuanya. Oke.
Oke guys, siap untuk kita coba. Oke, sudah. Guys, ini kita siapkan ember bersih guys. Dan kita masukkan aja logam kita ke ember ini guys. Dan proses cuci kimia. Kasih air bersih secukupnya guys, sampai menutupi logam kita. Proses selanjutnya guys, HF guys, hidrogen fluoride. Kasih HF secukupnya guys. Oke, CNA guys ya, kira-kira aja guys sampai dia bereaksi. Oke guys, sudah bereaksi guys ya, cukup guys, kita tunggu guys sampai proses ini selesai. Oke guys, ini tukim logam kita selesai guys ya. Proses selanjutnya akan kita saring di sini guys. Sudah nggak ada reaksi ini guys. Oke guys, kita saring dulu guys. Proses selanjutnya guys, kita saring nyaring. Saring guys ya. Ini kelihatannya lumpur hitamnya banyak guys. Apakah emas apakah apa ini guys? Lumpur kayak gini biasanya emas. Cuma ini banyak nih lumpur emasnya guys. Memang emas gitu. Masih ada reaksinya itu disaring. Reaksinya masih kuat sekali nih guys ya. Logam ini guys banyak yang tidak termakan nih guys. Apa mengandung kadar emas yang tinggi atau gimana nih guys. Dia lumpur hitam guys di sini. Hitam yang lumayan banyak guys.
guys, kita tunggu sampai proses penyaringan selesai. Ini lumpur yang kita dapat guys ya dari penyaringan kita hari ini guys. Ya kan masih kotor guys, logam gitu ini guys, campur dengan banyak logam gitu. Kita cuci dulu guys ya. Ini langsung mau kita proses lagi ya guys ya, lumpur kita ini guys. Mudah-mudahan banyak ini emasnya guys, jadi sampah-sampah. Bekas cukin guys ini guys. Masih banyak mengandung emas guys. Oke guys, kita tunggu kering, nanti langsung kita mau ready ya guys ya. Oke guys, kering guys ya lumpur kita guys. Langsung akan kita ready ya ini guys. Kita cukin. Masukin sini aja guys ya, gerak labu kita guys. Kan kita warga kita kasih nih guys HCl ini sekitar 300 ml guys. Kita tambah Na 100 ml. Na guys 100 ml. Oke guys, kita kocok-kocok guys. Kita biarkan reggae kita melarutkan emas kita guys ya. Kita tunggu guys. Oke guys, ini air saringan kita guys ya, air saringan dari limbah-limbah kita guys. Ini kemungkinan ada perak sama palladium ini guys. Lumpur emasnya tadi guys yang kita perkirakan emas dalam proses reji ya guys. Maka kita akan mengolah air cukimannya guys ya. Kita lihat apakah ada peraknya di sini guys. Biasa kita kasih garam guys. Wow guys, ternyata ada ini peraknya guys. Ternyata cukup lumayan kelihatannya perak ini guys. Kita aduk-aduk guys ya. Aduk seperti biasa guys. Jadi teman-teman di rumah yang ngolah limbah ewas atau elektronik, saringan kertas-kertas saringan dari pengolahan kita guys, jangan sampai dibuang. Cara-caranya untuk mengambilnya guys ya. Ini ternyata guys, di sini masih ada emasnya guys, juga masih ada peraknya ini guys ya. Lumayan banyak ya perak ini guys. Kemudian kemungkinan ada palladiumnya ini, karena warna air cukiman kita ini berwarna kehijauan guys ya. Indikasi kita akan cari palladium guys ya. Oke guys, kita tunggu sampai seluruh lumpur perak kita ini mengendap guys ya. Oke guys. Oke guys, kita buat saringan untuk perak dulu guys ya. Sebab air cukiman ini mau kita tes palladiumnya guys, mau kita turunkan bila mana ada guys ya. Maka air cukiman atau solusi kita ini jangan sampai mengandung perak guys. Kalau masih ada kandungan peraknya, palladium nggak akan turun guys ya.
Nah ini dia guys, jadi perak kita sudah turun guys. Turun. Selanjutnya kita akan saring airnya guys ya, saring perak kita guys untuk mengambil palladium guys ya, kalau memang ada palladiumnya guys. Jadi air yang cukiman yang mau kita ambil palladiumnya guys harus bebas dari perak guys ya, makanya langsung kita saring guys perak, sebab kalau masih mengandung perak guys palladium nggak turun guys. Ini kita filter guys. Filter guys ya. Sambil kita lihat berapa banyak endapan perak kita ini guys. Oke bos, langsung kita tuang aja. Perak kita lumayan ada gitu ya, 10-20 gram mungkin ada gitu. Perak kita guys, oh lumayan guys ya. Ini dari sampah aja nih guys, dari sampah saringan bekas cukin ini guys, masih banyak juga mengandung perak guys. Guys, inilah penampakan lumpur perak kita guys, yang dari limbah-limbah bekas cukin guys. Lumayan juga guys ya, lumayan juga guys. Akan kita cuci dengan air panas nih guys ya, sambil menunggu saringan palladium kita ngering. Oke guys, kita cuci dulu guys ya perak kita ini guys, karena cairan cucian ini langsung akan kita saring juga guys, bersama saringan yang sudah kita saring guys ya. Kita ambil palladiumnya guys, kalau ada guys, mudah-mudahan ada, biasanya ada guys. Kita cuci dulu guys. Kocok-kocok dulu guys ya. Sama cairan yang sudah kita saring tadi. Pencucian ini sama biasanya sampai airnya menjadi berwarna bening. Cuci berulang-ulang guys. Guys, warna hijau keluar dari serbuk perak kita juga guys.
Ini sudah selesai kita cuci guys ya, sudah bersih, airnya sudah bening guys, tidak mengandung warna kehijauan lagi. Proses selanjutnya guys seperti biasa guys, kita paku guys ya, toseng sampai warna perak Florida kita ini menjadi abu-abu semen guys ya. Sebelum kita lebur, ini cara paling efektif nih guys untuk mengolah perak dibanding cara dengan pembakar langsung memakai soda api dan plat besi atau penurunan dengan tembaga guys ya. Menurut kita ini proses yang paling efektif dan efisien nih guys. Tapi lain waktu guys kita akan coba bikin video guys, penurunan perak dengan tembaga atau kita perak klorida atau perak nitrat langsung akan kita bakar guys dengan menggunakan kaustik soda atau soda api, karena bisa juga itu guys, dia bisa melogam. Pembakaran dengan soda api guys, leburan dengan soda api. Untuk efektif dan efisiennya cara ini yang paling bagus guys. Oke guys, sudah berubah warna guys ya, sekitar 5 menit kita kocok-kocok ini guys, dia langsung berubah menjadi abu-abu semen guys. Tanda perak ini sudah siap untuk dilebur dan dilogamkan kembali. Oke guys, akan kita cuci selanjutnya guys ya. Kita cuci menggunakan air panas guys, dan kita ambil sisa-sisa besi guys, sisa besi dalam proses ionisasi. Oke guys, jadi kita ambil dulu besi sisa proses ini guys ya, dengan menggunakan magnet guys. Ini besi ini bisa dipakai lagi guys, berulang-ulang guys, praktis dan efisien. Guys, setelah kita ambil besinya guys, kita buang airnya guys ya. Air proses ini mengandung besi guys, mengandung Fe, jadi harus kita keluarkan guys. Kita cuci berulang kali guys ya, minimal 3 kali guys. Inilah hasil dari perak dari limbah-limbah cukim kita guys, dari kertas-kertas saring kita guys, yang akan kita lebur guys ya, sehingga kita tahu berapa gram perak yang bisa kita dapat dari daur ulang sampah didaur ulang lagi guys. 2 kali daur ulang ini guys ya. Kita cuci tuh guys, kita cuci perak kita ini guys. Kita tampung air cucian ini guys ya, mengandung besi dan
Mungkin ada masih sisa perak yang terikut di air cucian kita ini, guys. Guys, setelah dirasa bersih guys, kita akan pindahkan ke mangkok peleburan guys ya. Oh, ini mangkok bekas perak ini guys, tidak masalah. Kita bisa menggunakan mangkok yang khusus untuk perak berulang kali. Selama mangkok belum pecah masih bisa dipakai. Begitupun mangkok emas kita pakai untuk melebur emas lagi guys. Oke guys. Oke guys, ini perak kita guys. Langsung kita lebur guys ya, biar ketahuan hasilnya guys. Ini kita lebur guys ya. Pernah bisa ku mengerti dengan semua yang terjadi sejak pertama kau berikan senyum itu. Aku langsung jatuh hati kepadamu, kekasihku. Seharusnya ku merasakan jatuh cinta lagi kepadamu, karena aku telah ada yang memilih kekasihku. Jangan pernah katakan cinta kepadaku, aku bisa tergoda. Kita diam-diam saja, jangan ada yang bicara cinta. Tak seharusnya ku merasakan jatuh cinta lagi kepadamu, karena aku telah ada yang memilih kekasihku.
dapat Aku bisa tergoda. kita timbang guys, berat berapa ton lah, berat daripada perak kita ini guys. Perak kita guys pada pengolahan kali ini, pengolahan bekas limbah lumayan guys ya, 18,36 gram dari saringan bekas cukim kita guys ya. Kita akan lanjut ke emas dan palladium kita guys ya.